Skandal dan korupsi adalah dua kata yang tak bisa dilepaskan dari PSSI. PSSI sebagai federasi sepak bola tertinggi di Indonesia telah menorehkan banyak sekali masalah. Mulai dari buruknya manajemen timnas, bobroknya pengelolaan kompetisi, pengurus yang kerap berurusan dengan masalah hukum, politisasi sepak bola, menipisnya kepercayaan publik, hingga lemahnya pembinaan usia dini. Potret buram para petingginya tercetak jelas dalam 93 tahun perjalanan PSSI. Korupsi, suap, match fixing, hingga konflik dualisme adalah lumrah yang terjadi di tubuh persepak bola nasional selama hampir 9 dekade. Pasca lengsernya kepemimpinan kontroversial Nurdin Halid, publik sepak bola menantikan perubahan revolusioner di tubuh PSSI. Sayangnya, ketua PSSI setelah Nurdin Halid hampir sama-sama bermasalah, sama-sama memupuk masalah. Pada akhir tahun 2010, di tengah-tengah polemik persepak bola nasional, Arifin Panigoro, seorang pengusaha, menginisiasi penyelenggaraan kompetisi sepak bola bertajuk Liga Primer Indonesia. Sejumlah klub yang tidak puas dengan kompetisi asuhan PSSI berpindah haluan ke IPL. Munculnya IPL ternyata berbuntut panjang. PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid menyebut IPL sebagai liga pembangkang. PSSI bahkan mengancam klub yang berpartisipasi di IPL akan dicoret dari keanggotaan PSSI. Setelah tampuk kepemimpinan PSSI jatuh di tangan juara Arifin, pengurus baru federasi justru mengakui IPL dan tak mengakui hasil kompetisi ISL. Perseteruan antara IPL dan ISL semakin meruncing hingga kemudian memunculkan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia atau KPSI. Para anggota KPSI ini sebenarnya adalah anggota Exco PSSI yang terdepak dan tidak setuju dengan kepemimpinan Johar Arifin. Dengan dalih menyelamatkan sepak bola Indonesia, Tony Apriliani dan Lanyala Mataliti muncul sebagai ketua dari federasi tandingan untuk menentang PSSI. Saat KPSI dibentuk, Lanyala paham bahwa adanya dua federasi ini akan membuat PSSI dibekukan oleh FIFA. Akan tetapi, hal itu tak membuat dirinya mundur, bahkan sengaja ia lakukan agar FIFA menghukum PSSI sehingga KPSI bisa muncul ke permukaan. Kisruh penguasaan olahraga oleh dua fraksi bisnis yang terhubung dengan kelompok-kelompok politik telah mengakibatkan adanya dua liga, dua federasi, dua tim nasional, dan skandal-skandal termasuk pemain-pemain yang tidak dibayar. Setidaknya, ada 6 klub yang mengalami dualisme, seperti Persija Jakarta, PSMS Medan, Arema Indonesia, PSIS Semarang, PPSM Magelang, hingga Persebaya Surabaya. Mereka menggunakan nama yang sama ketika berpartisipasi dalam masing-masing kompetisi. Akibatnya, terjadi perpecahan di internal klub karena masing-masing mengaku sebagai klub yang asli. Buntut konflik PSSI dan KPSI yang paling konyol adalah dualisme timnas Indonesia. PSSI tak dapat merekrut pemain terbaik lantaran klubnya berafiliasi dengan KPSI. KPSI pun membuat timnasnya sendiri dengan menunjuk Alfred Riedel sebagai pelatih, padahal PSSI sudah membentuk timnas asuhan Lil Maizar. Hasilnya, Indonesia tersingkir dari fase grup oleh Malaysia dan Singapura di Piala AFF 2012. Ego para petinggi federasi menciptakan sejarah memalukan dalam persepak bolaan Indonesia. Pada 29 Februari 2012, timnas Indonesia dibantai Bahrain 10-0 di laga kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia yang berlangsung di Bahrain. Kekalahan ini menjadi kekalahan terbesar dalam sejarah timnas sejak tahun 1974. Bukan hanya itu, dualisme timnas juga menciptakan sebuah komedi paling lawak. Pada 2012, timnas KPSI yang didalangi oleh Alfred Riedel menjalani laga uji coba dengan klub asal Australia, QCSA All Star. Yang lucu adalah, QCSA atau Queensland Christian Soccer Association bukanlah klub sepak bola profesional, melainkan hanyalah klub perkumpulan pemuda kerohanian Kristen yang dibentuk kurang dari 24 jam. Pada 2013, lewat proses yang berliku, PSSI dan KPSI akhirnya meleburkan diri demi kepentingan sepak bola. Johar tetap menjabat sebagai ketua, sementara Lanyala didapuk sebagai wakil. Peleburan kepengurusan PSSI dan KPSI tak lantas meredakan konflik. Lanyala lebih mendominasi kepemimpinan ketimbang Johar sendiri. Pada 2015, FIFA di bawah kepemimpinan Sepp Blatter terjerat kasus korupsi. Di belahan bumi yang lain, anak dari FIFA, PSSI, tengah dalam kondisi yang carut-marut.
Kemenpora mengeluarkan surat keputusan mengenai pembekuan PSSI. Secara garis besar, Kemenpora tidak lagi mengakui seluruh kegiatan keolahragaan PSSI. Sehari berselang, PSSI justru mengadakan kongres luar biasa untuk mendeklarasikan Lanyala Mataliti sebagai Ketua Umum periode 2015-2019. FIFA yang mendengar ini kemudian meminta pemerintah Indonesia untuk segera mencabut pembekuan PSSI. Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap persepak bolaan membuat FIFA memberikan hukuman yang cukup berat pada 30 Mei 2015. Indonesia dijatuhi sanksi dengan pembekuan segala aktivitas sepak bola yang terdaftar dalam agenda FIFA. Dampaknya, klub dan timnas Indonesia tidak bisa tampil dalam kompetisi resmi FIFA ataupun AFC pada 2015. Hukuman itu baru dicabut oleh FIFA pada 2016 setelah Kemenpora mencabut pembekuannya terhadap PSSI. Kepemimpinan Lanyala tidak bertahan lama. Baru 4 hari menjadi ketua PSSI, Lanyala Mataliti, salah satu pemeran utama dalam dualisme sepak bola Indonesia, dinyatakan sebagai tersangka korupsi oleh kejaksaan. Dia disebut menggunakan dana hibah sebesar 5,3 miliar rupiah milik Kamar Dagang Industri untuk membeli saham perdana Bank Jatim. Sempat ditahan, Lanyala kemudian dinyatakan tidak bersalah atas kasus yang menjeratnya. Kasus hukum yang menjerat Lanyala membuat PSSI gerah. Ia pun dilengsarkan dari kursi kepemimpinan melalui putusan Kongres luar biasa pada 3 Agustus 2016. Setelah tak lagi menjabat di PSSI, Lanyala mencoba peruntungan politik menjadi calon gubernur Jatim pada 2018. Namun akhirnya mundur karena tidak mendapatkan dukungan dari partai. Lanyala juga menjadi dalang dan penyebar isu-isu hoak tentang Presiden Joko Widodo, seperti Jokowi PKI, Jokowi Kristen, Jokowi Cina, dan lain sebagainya pada Pilpres 2014. Ya, pokoknya yang berita-berita hoak Pak Jokowi PKI, berita hoak Pak Jokowi itu orang Tionghoa, itu kita sebar-sebarin. Setelah hukuman terhadap PSSI dicabut oleh FIFA, PSSI kemudian memilih ketua umum yang baru. Melalui Kongres, Edi Rahmayadi resmi terpilih menjadi ketua umum PSSI periode 2016-2020 setelah mengalahkan rivalnya, mantan Panglima TNI Jenderal Muldoko. Harapan PSSI untuk segera direformasi pun kembali sirna. PSSI hanya berganti kepala, tapi tetap diisi oleh orang-orang yang sama. Segala keanehan itu paripurna saat Edi Rahmayadi memilih cuti dari jabatannya untuk maju pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. Ketika PSSI membutuhkan sosok yang bisa memajukan sepak bola nasional, PSSI kala itu justru dipimpin oleh orang yang memiliki ambisi pribadi. Di era Edi Rahmayadi, kasus-kasus pengaturan skor juga muncul kembali ke permukaan. Nama-nama pengurus PSSI bahkan terlibat dalam praktek tersebut, seperti Johar Lin Eng, mantan exco PSSI, hingga Dwi Irianto alias Mbah Putih, anggota Komisi Disiplin PSSI yang ditangkap oleh Satgas Anti Mafia Bola karena kasus pengaturan skor. Terakhir Pak, pertanyaan saya, Anda kan sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara. Apakah Anda merasa terganggu ketika tugas Anda, tanggung jawab Anda menjadi Gubernur, kemudian juga menjadi Ketua Umum PSSI? Apa urusan Anda menanyakan itu? Saya bertanya kepada Anda, Pak, apakah Anda merasa seperti itu? Kalau tidak, tentu Anda tinggal menjawab. Ini pertanyaan yang sederhana sesungguhnya, Pak Edi. Bukan hak Anda juga bertanya kepada saya. Wartawan punya hak untuk bertanya apa saja, Pak Edi. Terima kasih. Setelah Edi Rahmayadi lengser, PSSI dipimpin sementara oleh Joko Driono. Ironisnya, Joko Driono juga ditahan karena menjadi tersangka kasus perusakan barang bukti pengaturan skor. Posisi Ketua Umum PSSI yang kosong setelah mundurnya Edi Rahmayadi mulai dilirik banyak peminat, mulai dari Lanyala Mataliti, Erick Thohir, hingga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar. Pada Kongres Luar Biasa PSSI 2019, 9 nama calon ketua umum bersaing memperebutkan dukungan dari pemilik suara. Keadaan sempat memanas ketika 6 dari calon ketum diusir dari arena Kongres karena melakukan interupsi. Kursi kepemimpinan PSSI akhirnya diraih oleh Muhammad Iriawan alias Iwan Bule yang memenangkan 82 dari 85 suara Kongres. Kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule satu wajah dengan para pendahulunya. Ambil contoh ketika isu nepotisme menyeruak di tubuh PSSI, di mana saat itu Iwan Bule mengangkat adik iparnya, Maike Hera Puspita, sebagai wakil sekjen PSSI pada 16 Januari 2020.
Maike Ira Puspita sendiri merupakan istri dari Kapolres Kepulauan Seribu, AKBP Muhammad Sandi Hermawan, yang merupakan adik dari Iwan Bule. Wakil Ketua Umum PSSI sekaligus Direktur Utama PT LIB, Cucu Sumantri, hampir melakukan hal yang sama, yaitu mengangkat anaknya, Pradana Aditya Wicaksana, sebagai General Manager di PT LIB walau akhirnya dibatalkan. Di era Iwan Bule, tragedi Kanjuruhan terjadi. Pertandingan syarat gengsi dan rivalitas antara Arema FC dan Persebaya pada 1 Oktober 2022 diakhiri dengan kematian 135 orang akibat desak-desakan dan gas air mata yang dilontarkan oleh pihak kepolisian setelah terjadi bentrok antara supporter dan pihak keamanan. Pasca tragedi, tim gabungan independen pencari fakta memberikan rekomendasi agar Ketua Umum PSSI, Muhammad Iriawan, dan pengurus PSSI mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi Kanjuruhan. Dampak tragedi Kanjuruhan meluas. PSSI secara kontroversial menghentikan Liga 2 dan Liga 3 musim 2022-2023. PSSI menyebut bahwa salah satu alasan penghentian Liga adalah berdasarkan permintaan dari klub. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, mengatakan bila 20 tim menyatakan meminta PSSI menghentikan Liga 2. Namun hal itu kemudian dibantah oleh perwakilan klub Liga 2 yang merasa tidak pernah menandatangani keputusan penghentian tersebut. Dugaan pemalsuan tanda tangan hingga suap kemudian menyeruak. Beberapa petinggi klub yang hadir saat rapat membenarkan ada tindakan manipulasi dalam proses tanda tangan dan dugaan upaya pemberian suap sebesar 15 juta rupiah bagi para petinggi klub yang setuju Liga 2 dihentikan. Semenjak tragedi Kanjuruhan, Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI diminta mundur dan menggelar kongres luar biasa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sempat menolak untuk mundur, PSSI akhirnya akan menggelar KLB pada 16 Februari 2023 untuk kembali memilih calon pemimpin baru. Hari-hari sebelum KLB pun diwarnai isu miring dalam tubuh PSSI. Usai laga perdana Piala AFF 2022 antara Timnas Indonesia melawan Kamboja, Sekjen PSSI, Yunus Nusi, bersama satu anggota Exco mengumpulkan para pemilik suara tanpa sepengetahuan Ketua Umum. Dari informasi yang beredar, Yunus Nusi mengumpulkan para voters agar tidak lagi mendukung Iwan Bule dan mengalihkan dukungan pada Erick Thohir yang maju dalam KLB mendatang. Terkait hal ini, Yunus Nusi enggan berkomentar. Kursi Ketua Umum PSSI adalah kursi panas yang menggoda. Yang takluk akan gugur, lengser atau mengundurkan diri. Yang menang akan mudah melaju ke posisi strategis dan jabatan yang lebih tinggi. Kini, PSSI kembali mencari pemimpin baru. 16 Februari 2023 akan menjadi puncak laga para calon-calon Ketua Umum bersaing memperebutkan kursi panas di PSSI. Salah satu hal yang harus dicermati dalam pemilihan Ketua Umum PSSI adalah praktek politik uang. Meski tidak pernah benar-benar terbukti, politik uang dalam Kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI sudah menjadi rahasia yang umum bahkan sejak era Nurdin Halid. Gelontoran iming-iming uang untuk para voters dari calon ketum menjadi sesuatu yang tidak jarang terjadi. Nurdin Halid pernah berjanji akan memberikan kucuran dana sebesar 300 juta per tahun kepada klub-klub divisi utama. Sama seperti Nurdin Halid, Lanyala ternyata juga telah menjanjikan bantuan keuangan jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum. Lanyala menyebut setiap asprof akan menerima subsidi sebesar 1 miliar per tahun, sementara klub Liga 2 akan menerima bantuan uang sebesar 1,5 miliar per tahun. Selama 9 dekade lebih PSSI berdiri, selama itu pula kontroversi dan skandal seolah tak pernah berhenti. Federasi sepak bola tertinggi di Indonesia ini telah berganti pemimpin sebanyak 19 kali, dari sipil, mantan atlet, tentara, hingga pejabat tinggi polisi. Sayang, selama itu pula, sepak bola Indonesia masih minim prestasi. Mungkin ada satu yang terlupa, bahwa yang berada dalam PSSI adalah orang-orang lama. Orang-orang lama yang terus-menerus dipilih oleh voters, yang sepertinya tidak mengerti sepak bola, atau yang hanya ingin untung dari sepak bola. Sampai jumpa, salam Universe.